Coba lihat itu. Iya, Permisi. Ya Maaf. ampun. Bagaimana? Seekor kaiju yang sepertinya taganular terbang dari barat 2 jam lalu. Setelah berkeliaran di kota, dia memanjat gedung itu. Sejak itu dia di atas sana. Berkeliaran. Tapi tidak ada kerusakan di area sekitar sini. Kalau menurut saksi, dia melewati warga dan mobil seperti asap saja. Hei, ada orang di sana. Siapa orang itu? Siapa orang itu? Dia menghilang. Video-video ini direkam di berbagai lokasi selama 1 bulan terakhir. Setiap kaiju adalah spesies yang telah dikalahkan oleh Scar dan GGF. Menurut para saksi, mereka melewati manusia dan benda tanpa menghancurkan atau memakan. Lalu, inilah pria misterius kita. Dia pasti muncul setiap ada kaiju. Siapa dia dan apa yang diinginkan? 命の行方を照らすため光よ明日を導け僕らが紡ぐ果てない旅を今日も鼓動を震わせ確かめてる空の青さに答えてくれた君の心に触れながら一人じゃないから胸に抱いた希望を掲げ共に走り出してゆける諦めないことを強さと呼んで星に射抜かれて一つになった瞬間を今も立ち上がる二人思うよきっと響き合う僕らの祈りのために全てを超えて Praise On With me Praise On 光よ明日を導け一つになった瞬間を今も立ち上がる Kan? Dan bagaimana dia bisa menyingkirkan kaiju? Semuanya itu masih menjadi misteri sampai sekarang. Karena ada kasus lain seperti Mogusian, kita pertimbangkan kemungkinan ilusi atau hipnosis massal. Tapi bukti video membantah keduanya. Apa ini semua dipalsukan agar bisa viral? Zaman sekarang sudah ada proyektor yang luar biasa kan? Itu pasti terlalu merepotkan. Belum ada kerusakan nyata, tapi kita harus mencari tahu sebanyak mungkin sebelum terjadi masalah. Tolong lihat ini. Aku memeriksa lokasi munculnya para kaiju dengan basis data yang kita miliki. Semuanya berada di lokasi para kaiju dikalahkan. Jadi, memeriksa lokasi para kaiju dikalahkan Bisa menempatkan kita satu langkah di depan pria misterius Kabarnya itu. tempat para kaiju hancur cukup menyeramkan. Kita harus menindaklanjuti informasi yang sudah kita kumpulkan. Semua berpencar dan selidiki. Winiko, Apa Tuan mencari sesuatu? Aku curiga tujuanmu sama dengan tujuanku.
Namaku adalah Zanggil. Aku ingin bicara dengan Tuan. Sepertinya Tuan gelisah. Iya, itu karena penampilanmu. Jangan takut, Tuan. Saat ini, aku berada dalam wujud manusia. Jika wujud asliku bisa Tuan lihat, semua itu berkat kekuatan Tuan. Atau kekuatan Tuan yang berada di dalam dirimu. Selamat datang. Silahkan. Ini gratis. Terima kasih seperti biasa. Terima kasih, Nyonya baik hati. Ya. Kau tadi bilang namamu Zanggil. Itu benar. Maafkan aku. Aku tidak bisa mengatakan namaku karena aku bagian organisasi yang melindungi kedamaian bumi ini. Dan kau adalah dalam istilah bumi disebut sebagai alien, benar kan? Benar. Katakan kenapa kau datang kemari, dan juga para kaiju yang sudah kau tebas sebelumnya. Siapa mereka? Jiwa-jiwa pengembara yang tidak bisa melewati dunia ini. Intinya, hantu. Hantu? Itulah istilah yang manusia bumi miliki untuk mereka. Oh iya, maaf. Kenapa cara bicaramu seperti Tuan dan Nyonya? Dan Aku sudah mempelajari sejarah planet ini. Budaya samurai Jepang menurutku sangat luar biasa. Jadi, aku bicara seperti mereka. Apakah itu aneh? itu aku juga suka drama sejarah. Bicara tentang apa yang luar biasa. Kopi ini juga budaya bumi yang harus kalian banggakan, sungguh luar biasa. Untuk minuman lezat. Untuk minuman lezat, ya. Dahulu kala, aku ini cuma makhluk yang konyol. Mengembara dari planet ke planet. Kebahagiaanku muncul dari mengalahkan lawan yang kuat. Tapi suatu hari, aku bertemu pendekar pedang yang sangat hebat dan dikalahkan. Semuanya berakhir, atau seharusnya berakhir. Pendekar itu memberikan sebuah misi kepadaku untuk mengalahkan jiwa-jiwa kaiju yang tidak bisa pergi ke dunia berikutnya. Berikan mereka keselamatan. Itu yang akan menjadi keselamatanmu sendiri. Itulah yang guruku katakan kepadaku. Jumlah jiwa yang harus kuselamatkan 108 jiwa banyaknya. Setelah menyelamatkan 108 jiwa, maka misiku akan selesai. Aku sudah menjelajahi alam semesta, menjatuhkan jiwa-jiwa yang mengembara. Yang terakhir, yang ke-107. Satu lagi. Aku melihat jiwaku yang terakhir 3 hari yang lalu, tapi aku gagal menjatuhkannya. Dia berhasil melarikan diri. Kristal ini memiliki kekuatan untuk mengambil jiwa yang tidak bisa dilihat dan membuat mereka bisa dilihat. Tapi kaiju itu menyerap kekuatan kristal ini yang bukan saja membuatnya bisa dilihat, tapi juga memberinya tubuh yang nyata. Monster itu cukup kuat untuk menelan seluruh dunia di dalam istilah bumi.
kalian akan menyebutnya sebagai roh pendendam. Jadi kau menemuiku untuk bisa mengalahkannya. Itu benar. Mengalahkannya sendiri akan sulit bagi diriku. Itulah sebabnya aku harus menelan harga diriku. Tolong pejamkan mata Tuan. Pertarungan Tuan. Tidak. Semua pertarungan Tuan sudah aku ketahui sebelumnya. Lihatlah. Karena ada catatan seperti ini. Jujur saja, aku sudah mencari Tuan selama 3 hari. Kita bertemu hari ini. Itu memang sudah ditakdirkan. Aku tidak pernah melawan makhluk seperti ini. Meninggalkannya begitu saja akan membawa bencana, Tuan. Hanya Tuan sendiri yang bisa aku andalkan sekarang ini. Aku mohon kepada Tuan. Tolong, Tuan. Tunggu. Jangan. Hentikan itu. Sungguh. Ya, Gento. Iya, ini aku. Ini Teruaki, seekor kaiju muncul di kota Sakaime. Apa spesiesnya? Nijika Gaji yang kita kalahkan 2 bulan lalu. Tapi tidak seperti kaiju-kaiju yang sedang kita selidiki. Dia membuat kerusakan besar. Segera siapkan Earthgarden. Aku akan kembali ke Sipi sekarang juga. Dari semua kaiju. Aduh. Terima kasih. Hei, ini terlalu banyak. Tunggu! Aku akan bergabung! Jangan. Duduk dan nikmati kopimu saja. Kopi? Kenapa? Apa Tuan menganggapku bertanggung jawab? Dengar Tuan, walau tanpa kristal itu, makhluk itu tetap bisa membawa bencana besar bagi dunia ini. Bukan begitu. Karena aku tidak bisa membawa alien ke tempat kerjaku. Itu adalah roh pendendam. Tuan tidak bisa mengalahkannya tanpa mengetahui cara melawannya. Lalu bagaimana caranya? Maaf. Ini aku! Luncurkan Earthgarden! Hah? Kapten? Sungguh luar biasa. Dia tidak boleh melarikan diri. Tunggu. Aku pikir dia punya tubuh asli. Dia ada antara celah hidup dan mati. Memiliki fisik atau tidak, dia bisa mengganti keduanya. Itu sangat merepotkan. Hei, seseorang, tolong aku. Hei, aku di sini. Tolong aku di sini. Melukainya itu Tidak bisa. ada waktu. Kita bicara nanti. Ultraman, aku selamat. Aku selamat. Terima kasih. Terima kasih Ultraman.
Aku sudah melihat Miki Kakaji. Blazer juga ada di sini. Makhluk lainnya. Apa itu alien? Kau mengenalinya, Arti? Tidak ada data tentang dia. Dia membantu Blazer. Tidak, dia tidak menebasnya. Blazer memutar pedangnya dan menggunakan sisi tumpul menempatkan lawannya dalam kondisi mati suri. Gerakan itu disebut Mineuchi. Ternyata kau cukup ahli. Itu dari drama sejarah. Aku mencari data di dalam berkas budaya internet. Kau luar biasa, Arti. Berkat Tuhan, aku bisa mengirim ke 108 jiwaku ke dunia berikutnya. Aku ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya bagaimana? Kau akan kembali keluar angkasa? Bagi diriku, sekarang tidak ada apapun lagi. Kristal ini menjaga wujud fisikku, tapi kekuatannya sudah akan habis. Diriku sama seperti para kaiju itu, jiwa yang mengembara. Selama bertahun-tahun yang panjang ini, aku selalu sendiri. Tapi
untuk bisa bertarung bersamamu di pertarungan terakhirku membuatku sangat bangga. Namaku adalah Gento. Gento Hiruma. Dan dia Ultraman Blazer. Terima kasih, Tuan Gento. Tuan Blazer. Kopinya belum datang. Hanya itu satu-satunya yang aku sesali. Maaf membuat kalian menunggu. Di mana temanmu? Dia pergi terlebih dulu. Oh. Tidak apa-apa, aku akan mengambilnya. Baik. Ini silahkan. Selamat menikmati.